Sidin sudah gila setelah buka mata batin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali dengan channel Ade Erizal Spiritual. Channel ini berbicara hal-hal yang berhubungan dengan spiritual yang meliputi kegaiban, kebatinan, kerohanian, zikir dalam aspek spiritual, thariqah dalam aspek spiritual. Segala hal yang berhubungan dengan ilmu spiritual. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung channel ini, yang telah memberikan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda tersebut mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan orang untuk mengetahui misteri kegaiban itu sangat banyak sekali. Terutama anak-anak muda, orang-orang kalangan muda. Sangat besar sekali hasratnya untuk mengetahui misteri kegaiban ini. Dan cara untuk masuk ke dalam alam gaib itu, cara untuk dapat mengetahui seluk-beluk alam gaib itu adalah melalui tembus pandang dengan membuka mata batin. Ada seorang anak muda, katakan sajalah namanya Sidin. Sidin itu dalam bahasa Banjar artinya dia. Jadi Sidin ini membaca buku-buku yang berkenaan dengan cara membuka mata batin. Buku-buku ilmu hikmah. Di situ ada ditunjukkan cara membuka mata batin. Dan juga dia mencari di Google bagaimana cara membuka mata batin. Lalu dia mengamalkannya, mewiridkannya sesuai dengan petunjuk dari bacaan itu. Dikurungnya badannya di kamar, dimatikannya lampu, diamalkannya lah wirid itu secara terus-menerus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Akhirnya upayanya yang keras itu, yang gigih itu, secara terus-menerus itu berhasil dan mata batinnya terbuka. Ketika mata batin itu terbuka, dia langsung terserap ke dalam alam gaib itu. Pikirannya, perasaannya, suasana kebatinannya terserap ke dalam alam gaib itu. Sehingga dia bisa connect dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya atau yang datang kepadanya. Dan dia berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib itu. Suasana kebatinan yang terserap ke dalam alam gaib itu, tanpa disadarinya, dia berada di alam gaib itu. Itu pikiran dan perasaannya. Dan ketika makhluk gaib itu datang kepadanya, ketika dia berkomunikasi dengan makhluk gaib itu, diverbalkanlah komunikasi itu dengan makhluk gaib. Dia tidak bicara secara batin, tapi diverbalkannya. Dia bercakap-cakap dengan makhluk gaib itu. Berbincang-bincang dengan makhluk gaib itu. Sehingga keluarganya mengatakan dia itu sudah gila. Bercakap-cakap sendiri, berbicara-bicara sendiri. Kadangkala tertawa-tertawa sendiri ketika makhluk gaib itu hadir bersamanya, lalu bercerita, lalu tertawa-tawa, dia ikut juga tertawa-tawa.
Bahasa tubuhnya mengatakan dia juga tertawa-tawa. Kadang-kadang tersenyum-tersenyum. Dan orang, keluarganya, dan tetangga-tetangga yang tahu suasana keadaan dirinya, mengatakan dia itu gila. Sidin sudah gila setelah buka mata batin sendiri. Dan ada makhluk gaib berupa anak-anak datang kepadanya ketika dia berada di luar rumah, lalu mengajaknya bermain-main. Dan perlakuan Sidin ini persis seperti anak-anak bermain-main. Dan orang melihat dia sendiri saja. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dalam suasana kebatinannya, dalam pikirannya, dalam pandangan matanya, perasaan hatinya, dia itu sedang bermain-main dengan sekelompok anak-anak yang berupa makhluk gaib. Yang orang lain tentu tidak melihatnya bahwa itu adalah makhluk gaib. Tapi yang orang lihat, dia itu hanya sendiri, bermain-main, melompat-lompat, bertepuk-tepuk tangan, lalu tertawa-tertawa. Pada satu kali, tidak ada makhluk gaib yang datang kepadanya. Dan dia merasa sepi, merasa asing, merasa aneh, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan dia termenung lama-lama, berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga orang tuanya jadi heran. Kadang-kadang makan pun dia tidak mau. Seperti orang patah hati itu. Nah, pada waktu-waktu yang lain, tetap makhluk gaib berupa perempuan. Yang untungnya makhluk gaib yang datang kepadanya itu tidak ada yang berupa ganjil-ganjil yang menakutkan, yang menyeramkan. Semuanya biasa-biasa saja, semacam sejenis jin lah. Tidak seperti kuntilanak apa, atau pocong, atau gundorowo. Kebetulan juga yang bertemu dengan yang makhluk gaib itu rupanya seperti biasa-biasa saja. Lalu perempuan itu mengajaknya berbincang-bincang, berbicara, menceritakan tentang dirinya, yang cerita-cerita sangat sedih. Sidin ini juga menangis. Diresponnya cerita perempuan itu. Dan dia menangis. Kadang-kadang sampai menangis itu meraung-raung. Sehingga orang kaget. Kenapa Sidin meraung-raung menangis itu? Dan kadang-kadang cara menangis itu seperti apa tuh? Semua kaki bergerak-gerak seperti orang kehilangan sesuatu lah. Orang menjadi heran. Kenapa sampai seperti itu Sidin? Padahal dia ketika itu selesai mendengar cerita seorang perempuan. Nah, ketika satu kali dia berjalan-jalan ke sungai, datanglah sekelompok orang-orang yang mengajaknya mandi. Orang-orang gaib maksudnya, bukan orang jahil. Dan dia ikut mandi. Nah, bagaimanalah orang mandi di sungai? Tentu bermain-main, bersiram-siraman, tertawa-tertawa. Dan orang melihat dia cuma sendiri. Tidak ada orang. Tetapi di dalam pandang mata batin sendiri itu, dia bersama dengan sejumlah orang mandi di sungai itu. Bergelut-gelut, bersiram-siraman, tertawa-tertawa dengan sangat gembira. Itu perlakuan-perlakuan, tingkah laku yang ditampilkan oleh Sidin. Setelah mata batinnya terbuka dengan upaya dan cara dia sendiri. Satu kali ada sosok makhluk gaib yang menjelma seperti kawannya, lalu mengajaknya keluar. Pada hari malam, Sidin mengikuti karena disangkanya itu adalah kawannya. Dan pergilah dia berjalan tengah malam. Sampai ke hutan-hutan, sampai ke tempat yang angker-angker. Dan kemudian dia berbicara-bicara sepanjang jalan itu, tertawa-tertawa. Dan orang tuanya kehilangan Sidin malam itu. Mereka pun ramai-ramai mencari. Apa yang ditemukan? Sidin rupa tertidur di atas satu pokok kayu. Dan Sidin mengatakan dia itu tidur di satu tempat yang empuk, satu tempat yang sangat indah.
Ramai-ramailah orang menurunkannya. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang tembus pandang dengan usahanya sendiri itu, yang dilihat orang dia gila, sebenarnya tidak gila. Dia tidak gila. Tidak ada gangguan yang terjadi di saraf otaknya. Yang ada adalah ia terserap ke dalam alam gaib dan berkomunikasi dengan makhluk gaib sebagaimana kita berkomunikasi dengan manusia pada umumnya di alam zahir ini. Dan orang tidak melihat lawan bicara sidin ini. Yang orang lihat sidin ini berbicara-bicara sendiri, tertawa-tertawa sendiri, gelak-gelak sendiri, tercenung sendiri. Itu fenomena-fenomena yang terjadi dalam gaib bagi orang yang mata batin terbuka atas usahanya sendiri. Dan kemudian dia terserap ke dalam alam gaib. Karena tidak ada bimbingan guru. Kalau dia buka mata batin dengan bimbingan guru, tentu setelah mata batin itu terbuka, dia akan dipagar agar pikiran, perasaan, dan suasana batin itu tidak terserap ke alam gaib. Kalau pikiran, suasana hati, perasaan, dan suasana kebatinan itu terserap ke alam gaib, memang kita seakan-akan berada dalam gaib. Dan orang yang kita temui itu seakan-akan seperti nyata, gitu. Seperti dalam fana. Yang lebih riskannya, dia tidak bisa memisahkan antara alam zahir dengan alam gaib. Dia betul-betul penuh dan utuh berada dalam gaib. Sementara fisiknya tetap dalam jasmani ini, tidak masuk dia ke dalam gaib. Fisik jasmani dalam zahir ini. Apa yang terjadi? Orang akan mengatakan dia itu sudah gila. Itu resiko kalau kita membuka mata batin sendiri tanpa ada bimbingan guru. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara membuka mata batin dan bagaimana cara menutup mata batin, bagaimana caranya kita memagar diri kita dari pengaruh-pengaruh makhluk gaib, dari pengaruh-pengaruh alam gaib tersebut. Sehingga kita tidak terserap ke dalamnya. Sehingga kita tidak terganggu, terkontaminasi dengan makhluk gaib dalam gaib tersebut. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kisah yang sedikit ini dapat menjadi pedoman bagi kita bahwa untuk membuka mata batin itu harus melalui guru. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Walaupun wirid-wiridnya barangkali secara Islami benar membaca surat Al-Ikhlas kah, membaca Al-Fatihah kah, membaca Yabatin kah, zikir Allah kah, atau apa saja kah, metode wirid-wirid lain untuk membuka mata batin. Ketika kita tidak dibimbing oleh guru yang mumpuni untuk membuka mata batin, itu risikonya sangat besar sekali. Ketika kita sudah terserap ke dalam gaib, kita susah untuk keluar. Susah untuk keluar. Harus ada ritual-ritual tertentu, harus ada orang-orang yang ahli dalam bidang itu untuk mengeluarkan Anda pikiran, perasaan, dan suasana kebatinan itu dari alam gaib. Sehingga Anda tidak lagi terserap ke dalam alam gaib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.